Wah, ya. Menarik. Jadi ini lab real life labnya ada di industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di seputar vokasi atau biasa disingkat dengan sesi podcast Sekolah Vokasi IPB University yang akan membahas berbagai hal terkait dengan pendidikan vokasional khususnya di Sekolah Vokasi IPB University. Baik, pada episode perdana kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan kemitraan Sekolah Vokasi IPB University bersama dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Pada kesempatan perdana ini kita akan menghadirkan narasumber dari PT Minamas Plantations, salah satu perusahaan terbesar bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang telah bermitra bersama kami pada kurun waktu yang lama, sudah lebih dari 1 dekade. Baik, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Bapak Salman Mutakin. Beliau merupakan Senior Manager Performance and Reward di PT Minamas Plantations dan telah bergabung bersama PT Minamas Plantation sejak tahun 2010. Beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak dan sangat expert pada bidang talent management dan juga recruitment. Kita sambut Bapak Salman Mutakin yang telah hadir bersama-sama kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Billy. Baik, bagaimana kabar Bapak saat Alhamdulillah ini? Baik, Mas Billy. Di tengah kondisi pandemik COVID-19 seperti ini, kita masih bisa ketemu, bincang-bincang seperti ini. Ya, semoga kita selalu tetap berada keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak, senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah kesibukan Bapak pada kesempatan siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Saat ini Bapak menjabat sebagai Senior Manager Performance and Reward, begitu. Bagaimana aktivitas sehari-hari Bapak di PT Minamas Plantation saat ini? Oke, tugas keseharian saya di Minamas Plantation itu adalah sebagai Performance and Rewards Management, ya. Terutamanya untuk performance adalah kita memastikan adanya proses performance management sistem yang ada di Minamas Plantation bisa berjalan dengan baik. Memastikan bahwa proses perencanaan kinerja yang merupakan aspek penting dalam manajemen berbasis kinerja itu sudah disetting dengan baik. Sehingga dalam 1 tahun itu setiap karyawan paham mengenai target apa yang harus mereka capai. Ya, sampai kemudian dilakukan performance appraisal di akhir tahun, mengukur pencapaian kita sudah sampai di mana. Itu terutamanya di performance. Untuk rewardnya sendiri adalah bagaimana perusahaan itu memastikan karyawannya itu menerima remunerasi yang sesuai. Ya, dan juga ada kesetaraan antara di Minamas dan juga perusahaan lain di luar, ya. Sehingga kita memastikan bahwa apa yang mereka terima, apa yang diterima oleh karyawan, remunerasinya itu adalah memiliki daya saing yang tinggi dengan industri sejenis. Baik. Itu tugas keseharian. Baik, Bapak, terima kasih. Ada beberapa hal Bapak yang ingin kami tanyakan terkait dengan kerjasama atau kemitraan Sekolah Vokasi IPB University bersama dengan PT Minamas Plantations. Ya. Yang tentu saja penting untuk diketahui bersama oleh semua pihak bahwa kami telah cukup lama menjalin kerjasama kemitraan dengan PT Minamas Plantations, dan kita akan mendengarkan cerita yang lebih lengkap bagaimana proses sejak awal terbentuknya kerjasama atau terjalinnya kerjasama di antara Sekolah Vokasi IPB University bersama dengan PT Minamas Plantations. Baik Bapak, sejak kapan Pak kerjasama PT Minamas Plantation dengan Sekolah Vokasi IPB University? Oke, sebelum bekerjasama dengan Sekolah Vokasi IPB, permulaan kerjasama sudah mulai dilakukan sejak sebelum tahun 2010 ya Pak ya. Waktu itu PT Minamas Plantation membuat satu corporate social responsibility. Kita menyelenggarakan program beasiswa. Saat itu ada beberapa kampus yang kita undang, kemudian kita masuk untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Ya,
Kemudian proses itu berjalan hingga kemudian 2017-2018 kita sudah mulai kerjasama dengan sekolah vokasi untuk berbicara lebih detail lagi mengenai program Link and Match, terutama sekali untuk menjawab kebutuhan akan tenaga terampil yang akan siap bekerja di Minamas Plantation. Baik Bapak. Kerjasama seperti apa Bapak saat itu yang kemudian dilakukan? Macam-macam Pak. Jadi selain daripada program beasiswa yang setiap tahun kita berikan sekitar 20 sampai 30 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemberian beasiswa itu dilakukan secara full beasiswa, ya, mulai dari biaya kuliah, kemudian uang saku dan juga sarana untuk program pendidikan beasiswanya sendiri itu kita berikan. Selain daripada beasiswa itu, kita menyelenggarakan beberapa program kerjasama seperti untuk lokasi praktek kerja lapang untuk para mahasiswa-mahasiswa dari IPB. Ya, selain itu kita juga beberapa kali mengadakan kerjasama dengan dosen IPB, ya, untuk proses penelitian, ya, ataupun studi banding. Baik. Itu salah satunya. Baik. Saat ini program kerjasama tersebut masih berjalan ya Bapak? Masih terus berjalan. Bahkan lebih intens lagi sejak IPB mendirikan sekolah vokasi. Nah, di situ kita mulai bicara mengenai hal-hal yang detail untuk bicara mengenai kebutuhan dari industri seperti apa, sehingga nanti dari tim sekolah vokasi IPB bisa memberikan tenaga kerja yang match dengan kebutuhan kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan di PT Minamas Plantation khususnya Bapak ya. Betul. Dengan upaya seperti apa Bapak untuk menyamakan persepsi atau kesepahaman agar kemudian permintaan dari industri bisa betul-betul dipenuhi oleh kampus khususnya kami di Sekolah Vokasi IPB University saat itu? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Memang baseline-nya adalah komunikasi yang baik yang sudah terjalin selama ini antara Minamas Plantation dan juga dengan sekolah vokasi IPB. Artinya gini, kita mengundang dosen-dosen IPB, ya, untuk datang ke tempat kami untuk melakukan studi lapangan, penelitian, dan juga bertemu dengan para manajer di tempat kami sehingga bisa terjalin informasi-informasi yang berguna bagi mereka pada saat para dosen itu kembali untuk mengajar di tempat mereka. Itu satu. Yang kedua, kerjasama yang biasa kita lakukan adalah dari IPB mengundang para manajer kita untuk mengajar dalam satu kelas di sesi mereka, ya, khususnya yang di sekolah vokasi, sehingga para profesional, tenaga profesional yang expert dalam operasional keseharian, mereka bisa memberikan satu visi pandangan kepada para mahasiswa di sekolah vokasi, sehingga pada saat mereka nanti lulus, mereka bisa sudah memahami terlebih dahulu mengenai apa sih pekerjaan mereka. Jadi itu, ya, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik antara pihak universitas, sekolah vokasi IPB dan juga Minamas Plantation sebagai industri. Baik, ya. Bapak. Jadi ada sharing knowledge, kemudian experience, dan Betul. juga ada best practice yang kemudian satu sama lain bertukar begitu Bapak. Yes, informasi betul, dan juga itu. Kira-kira di bagian apa yang kemudian bisa di sama-sama kita rancang begitu barangkali Bapak ya? Betul. Baik. Ya, kita bicara mungkin tadi kita sudah bicara mengenai tenaga pengajarnya, ya kan, dan juga dosen tamu yang dari Minamas Plantation bisa mengajar di salah satu kelas yang ada di sekolah vokasi IPB. Selain itu, yang jadi peran penting lagi adalah soal kesamaan kurikulum. Baik. Ya, bagaimana industri memberikan masukan, atau dalam hal ini Minamas Plantation memberikan masukan kepada sekolah vokasi IPB, kurikulum apa saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam program yang ada di sekolah vokasi IPB. Ya, dalam konteks ini Minamas bicara mengenai kurikulum materi yang berguna menjadi key untuk sukses di bidang perkebunan. Baik Bapak. Jadi itu sesuai ya sebetulnya dengan upaya kami juga untuk mulai bagaimana mempraktikkan demand driven kurikulum begitu Bapak. Jadi kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri begitu Bapak ya. Mungkin saya bisa tambahkan
kita di industri bisa menyediakan satu tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan juga dosen IPB untuk belajar di tempat kita. Wah, ini menarik. Jadi ini lab real life labnya ada di industri. Gitu. Baik Bapak, baik. Jadi kami bisa langsung merasakan betul suasana industri, bagaimana industri bekerja, begitu apa yang proses kerja dan lain sebagainya, itu bisa kita langsung peroleh di sana Bapak ya. Ya. Baik. Kesempatan yang sangat menarik saya kira bagi kita semua, khususnya Civitas Akademika, baik mahasiswa juga maupun dosen dari PT Minamas Plantation bisa menyediakan ruang belajar di sana, real lab ya Bapak gitu ya. Jadi ada teaching industry yang dimungkinkan bagi kita semua untuk belajar lebih konkret di sana terkait dengan bagaimana tren perkembangan industri hari ini begitu. Benar ya Bapak, seperti itu ya? Yes, betul Pak. Baik. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait dengan akselerasi link and match di antara Sekolah Vokasi IPB University dengan industri. Bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana masukan dari Bapak sebaiknya hal tersebut bisa segera dilakukan atau direalisasikan begitu Bapak? Bicara mengenai konsep link and match Pak, adalah bagaimana memastikan relevansi antara dunia pendidikan dan juga dunia industri. Ya, jadi harus ada relevansinya. Apa yang diajarkan di dunia pendidikan, ya dalam hal ini Sekolah Vokasi IPB, harus ada keterkaitannya, keterpaduannya, linknya dengan apa yang terjadi di dunia industri. Ya, sehingga kita perlu saling jaga komunikasi ini. Ya, mungkin IPB bisa membuat satu seminar ya bicara mengenai kurikulum. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal ya, materi teknik apa yang perlu dimiliki oleh si mahasiswa itu. Ya, sehingga diharapkan alumninya itu sudah betul-betul siap ya Bapak. Siap ya kan? Terampil betul, gitu ya, betul. Dan perlu dicatat kalau kita mendapatkan alumni yang baik dari Sekolah Vokasi IPB ini, itu sangat-sangat bermanfaat sekali buat dunia industri. Artinya dunia industri nggak perlu lagi ngasih training dari awal lagi. Betul, karena Sekolah Vokasi IPB sudah menyediakan itu. Mereka sudah paham mengenai teknis dasar-dasar untuk bekerja di perkebunan ya kan. Kemudian proses adaptasi ya kan, adaptasinya sudah nggak lama lagi Pak, karena mereka sudah tahu nih Pak, dari sejak semester pertama sampai kemudian semester 6 mereka sudah mengikuti prosesnya itu dengan baik. Ya, selain belajar di kampus Sekolah Vokasi IPB di Bogor, mereka juga pada semester genap mereka akan belajar langsung di lokasi di jadi teaching. Bisa cepat tune in ya Bapak ya dengan betul industri khususnya dengan PT Minamas Plantation begitu ya Pak, dengan cara kerja, alur kerja dan juga bagaimana budaya kerja di sana begitu betul Bapak sekali. Ya. Baik. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan terkait dengan konsep tersebut? Sehingga dengan proses itu bisa saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ya kan, dunia pendidikan dan juga dunia industri. Ya. Kita dunia industri bisa mendapatkan tenaga kerja yang memang terampil dan cepat kerja, siap kerja, dan juga perlu dicatat Sekolah Vokasi bisa bisa memastikan alumninya itu siap kerja, lulus kuliah siap bekerja. Baik Bapak. Ya, itu merupakan harapan dan juga sekaligus tantangan tentu saja bagi kita semua untuk memastikan bahwa kurikulum kita betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan industri, agar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Salman tadi bisa betul-betul kita aplikasikan atau kita terapkan pada kurikulum di masing-masing program studi, khususnya di program studi Teknologi Manajemen dan Perkebunan Bapak. Betul sekali. Sejauh ini baru bekerja sama dengan program studi Teknologi Manajemen Perkebunan saja Bapak. Betul. Ini adalah bentuk tailor-made kurikulum yang kita buat kerjasama antara IPB dan juga Minamas Plantation. Ya. Jadi TMMP itu adalah kurikulumnya, materinya itu disusun berdasarkan kebutuhan industri, khususnya adalah perkebunan kelapa sawit. Ya, sehingga nanti diharapkan mereka sudah siap untuk bekerja di Minamas Plantation ataupun di industri perkebunan sawit lainnya. Boleh dijelaskan Bapak terkait dengan konsep tailor-made tadi seperti apa sih Bapak, kalau ingin lebih mengenal lebih jauh begitu Bapak tentang tailor-made ini?
apa yang dilakukan oleh Minamas Plantation untuk memastikan adanya akselerasi dalam link and match ini adalah kita adanya dual system, ya, dual system yang dilakukan untuk sekolah vokasi IPB. Sesekali dalam satu semester mereka akan belajar di sekolah vokasi IPB, kemudian pada semester genap mereka akan belajar di teaching industry, artinya mereka akan belajar langsung di industri di tempat kita berada, ya. Kemudian mereka pun juga setiap semester mereka akan dimasukkan dalam program pemagangan, ya kan? Pemagangan, jadi mereka akan belajar secara bertahap bagaimana menjadi seorang pekerja harvester di industri kelapa sawit, ya. Kemudian pada semester berikutnya mereka akan berada pada step yang lebih tinggi lagi sebagai mandor atau supervisi. Sehingga nanti pada semester ke-6 dan mereka sudah lulus, mereka sudah paham bagaimana seorang pekerja di perkebunan kelapa sawit itu berperan. Wah, baik Bapak. Dengan konsep seperti itu memang akan jauh lebih efektif Bapak ya untuk memastikan bahwa hal-hal yang dibutuhkan oleh industri bisa terjawab secara langsung oleh lulusan. Betul. Karena mereka langsung praktik begitu. Belajar teori langsung praktek, langsung diterapkan di industrinya. Baik Bapak. Baik. Banyak hal yang positif saya kira apabila memang teaching industry ataupun juga nanti teaching factory bisa kemudian dilakukan bekerja sama dengan industri, ini akan memastikan keberlangsungan proses pembelajaran pun bisa betul-betul sesuai harapan dengan kebutuhan industri, begitu Bapak ya. Betul sekali. Baik. Setelah tadi kita bicara soal teaching industry Bapak, apakah ke depan ada rencana atau ada harapan atau tentu saja atau keinginan untuk membuat teaching factory di kampus SV IPB ini, begitu Bapak? Kita terus menganalisa efektivitas daripada program kerjasama antara Minamas dan juga IPB. Tadi kita bicara kurikulum, sebelumnya kita bicara mengenai dosen, ya kan? Kemudian kita akan meninjau kembali apakah kita bisa memberikan lebih daripada itu, yaitu sarana, ya kan? Kalau kita bicara mengenai teaching factory, kita bicara mengenai sarana apa yang diperlukan, yang perlu kita pindahkan dari industri ke kampus ini, ya. Sehingga pasti akan ada manfaat yang besar di situ, yaitu pelibatan dari para mahasiswa dalam production chain, ya kan? Sehingga mahasiswa akan taking responsibility, bagaimana mereka merasakan, bagaimana mereka berperan, ya, dalam proses di industri, ya. Ya, hal itu pasti masih akan bisa terbuka lebar. Masih sangat mungkin terbuka Bapak ya. Tidak menutup kemungkinan tentu saja kerjasama ini akan terus berkembang, begitu Bapak ya, mengarah kepada tujuan bersama tentu saja untuk menciptakan SDM yang berdaya saing, unggul, terampil, dan khususnya juga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia pekerjaan, begitu Bapak ya. Betul. Baik, mohon izin Bapak saya lanjutkan pertanyaan. Menarik sekali diskusi pada siang hari ini, banyak hal yang tentu saja bisa kita peroleh dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Salman. Beliau merupakan senior manager dari Minamas Plantations, khususnya pada divisi performance and rewards, begitu Bapak. Betul ya. sekali. Baik. Mohon izin Bapak, pertanyaan selanjutnya terkait dengan telah diimplementasikannya rancangan dua sistem maupun link and match yang telah disepakati tadi dengan salah satu program studi di Sekolah Vokasi IPB University, yaitu Teknologi Manajemen Produksi dan Perkebunan. Bagaimana proses seleksi calon mahasiswa, kemudian juga mekanisme yang ditempuh pada saat memastikan bahwa nanti bisa menyerap betul-betul para calon mahasiswa untuk kemudian mereka menempuh pendidikan dan hingga akhirnya lulus nanti sesuai dengan kebutuhan dari PT Minamas Plantations. Oke, baik. Jadi calon mahasiswa yang akan kita berikan beasiswa Sekolah Vokasi IPB itu kita peroleh dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar unit usaha di Minamas Plantation. Oh, baik, ya. baik. Selain daripada sekolah di sekitar unit tadi, kita juga mencari dari internal karyawan kita. Ya. Baik. Ya. Jadi setelah kita dapatkan calon mahasiswa, ya, kita akan
lakukan assessment, Baik. lakukan evaluasi mereka. Kita lakukan itu bersama dengan IPB. Oh, baik. Ya, baik, jadi baik. dari tim IPB akan membantu kita untuk Melakukan melakukan assessment proses tadi. seleksi Baik, kepada baik. mereka. Baik, Ya. baik, Bapak. Dari waktu ke waktu berapa banyak Bapak peminat untuk bisa bergabung pada program studi tersebut untuk kemudian Ya. berharap bisa kemudian masuk langsung ke PT Minamas Plantation ini? Cukup banyak. Cukup banyak, Bapak, cukup ya? banyak karena kita peroleh calon mahasiswa itu dari kebun sekitar. Baik. Ya, dan kita pun melakukan broadcast ya informasi ini ke media sosial. Oh, dan dipromosikan juga Bapak, ya, Oh, sehingga baik, kita baik. bisa dapatkan calon mahasiswa Terbaik yang begitu. terbaik gitu. Dan Nanti selepas itu kita lakukan seleksi Baik, pastinya baik. gitu. Berarti betul-betul menghasilkan yang terbaik Bapak dan Betul. mensaring dulu Bapak. Jadi ada proses seleksi yang cukup ketat berarti Bapak. Betul. Jadi kita pastikan bahwa calon mahasiswa yang akan diterima di sekolah vokasi IPB itu adalah mereka yang siap secara mental, kemudian Fisik juga. intelektual pun juga, dan tentu pastinya fisik. Baik, Iya. baik Bapak. Baik, komponen-komponen apa saja sih Bapak yang menjadi penilaian utama terkait dengan para calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa tadi, selain mungkin apakah lewat jalur tes atau ada jalur lain barangkali Ya, yang bisa ditempuh? Tentu kita lihat berdasarkan hasil prestasi mereka selama di sekolah menengah atas. Baik. Ya, ada basic nilai yang harus mereka capai. Baik. Ya, kemudian mereka akan masuk proses assessment. Baik. Ya, proses assessment untuk melihat tes intelektual, kemudian preferensi mereka. Baik. Ya, kemudian terakhir pasti adalah tes potensi akademik yang akan dilakukan oleh tim dari sekolah vokasi IPB. Baik. Setelah kemudian proses pembelajaran sedang berjalan begitu Bapak, bagaimana cara Bapak dari PT Minamas Plantation dengan IPB sendiri untuk mengontrol atau bagaimana memonitor perkembangan dari proses pembelajaran tersebut? Baik, jadi adalah kerjasama dengan sekolah vokasi IPB ini sangat baik Pak. Artinya kita bisa mendapatkan evaluasi belajar mereka secara real time. Ya, jadi kita bisa mendapatkan laporan hasil indeks prestasi mereka yang per semester itu satu. Kemudian dari situ kita bisa track bagaimana progres pembelajaran mereka. Apakah dari semester ke semester apakah semakin meningkat atau justru semakin turun. Nah, ini yang berbahaya. Iya, Ya kan, kita harus sadarkan lagi nih mereka betul. bahwa mereka sudah diamanahi untuk diberikan beasiswa untuk belajar dengan baik, Serius, betul. belajar dengan serius dan tekun, dan mendapatkan indeks prestasi kumulatif yang juga baik sesuai dengan standar Minamas. Once mereka tidak memenuhi standar, maka mereka akan siap-siap tuh ya untuk beasiswanya untuk dicabut kembali. Oh, baik. Ya. Baik, tapi dengan begitu justru itu sangat bagus ya untuk memotivasi mereka untuk betul-betul memastikan sungguh-sungguh untuk menempuh pendidikan di sini begitu Bapak ya. Dan itu justru akan berdampak sangat positif dan baik tentu saja bagi para mahasiswa yang nantinya akan lulus dan kemudian juga nanti akan bekerja langsung di PT Minamas Plantations. Ini kesempatan yang sangat baik sekali dan sangat luar biasa, dan tentu kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan selama ini oleh PT Minamas Plantation bagi sekolah vokasi IPB University khususnya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apa manfaat yang dirasakan oleh PT Minamas Plantation dalam hal ini berkaitan dengan kemitraan bersama sekolah vokasi IPB University sebagai pendidikan tinggi vokasi? Tentunya manfaatnya besar sekali. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum tenaga pengajar itu sudah link dan match dengan industri. Baik. Ya, implikasinya apa? Adalah kita bisa mendapatkan calon tenaga kerja yang sudah paham mengenai industrinya. Baik. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan training yang banyak Pak untuk mereka. Ya, mereka sudah paham teknik dasar budidaya, mereka sudah paham mengenai operasional, mereka sudah paham bagaimana memanage, mengelola SDM perkebunan. Ya, mereka sudah paham itu semua, sehingga biaya trainingnya itu bisa kita tekan dari situ Pak. Bisa Ya, lebih efisien. Bisa lebih efisien. Baik. Ya, dan jangan lupakan juga ya,
waktu adaptasi ataupun induction mereka itu akan jauh lebih singkat lagi, Pak. Lebih singkat lagi, ya. Bapak. Karena mereka sudah paham itu, mereka sudah bolak-balik ikut magang, ya, mulai dari sebagai workers, sebagai SKU, sebagai mandor, mereka sudah paham itu semua. Nah, ya. izin Bapak bertanya, sebelumnya apabila tidak ada program link and match atau dual system dengan kampus, khususnya sekolah vokasi ini, biasanya butuh waktu berapa lama untuk memastikan lulusan yang kemudian diserap oleh PT Minamas Plantations untuk dipastikan bahwa dia betul-betul sudah kompeten atau terampil untuk sebagai gambaran gini, untuk mereka yang berasal dari eksternal, ya, kita melakukan program training center untuk mereka adalah 9 bulan. Lama juga Bapak. Lama juga. Mereka ada di training center kita 9 bulan. Nah, kalau untuk mereka yang lulusan BES, ya, atau lulusan TMP ini, mereka hanya cukup waktu 3-5 bulan mereka sudah bisa penempatan. Baik, perbedaannya sangat signifikan. Sangat signifikan. Kita bisa menghemat biaya training center terutama. Ya, bicara mengenai biaya-biaya yang muncul selama mereka mengikuti pendidikan awal. Dan lulusan bisa segera mungkin bisa langsung bergabung, diserap begitu Bapak ya, dan bisa langsung mengerjakan hal-hal yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka begitu Bapak ya. Yes, betul sekali. Berarti ada kurang lebih 4-5 bulan lamanya Pak ya, selisih di antara tadi lulusan yang diserap dari eksternal dan dibandingkan dengan program yang base dengan sekolah vokasi IPB. Yang 4-6 bulan itu hanya fine tuning saja Pak. Fine tuning saja. Jadi mungkin ada 1-2 materi yang merupakan materi internal kita yang perlu diajarkan dan mereka perlu pahami hanya pada saat mereka sudah benar-benar menjadi karyawan Minamas Plantation. Baik. Sehingga jelas ya, program ini memang harus terus betul-betul dijaga untuk kemudian tetap berlanjut, karena ternyata juga memberikan dampak dan manfaat yang sangat luar biasa bagi industri. Dan tentu saja apresiasi yang sangat tinggi juga perlu disampaikan kepada segenap pimpinan di program studi dan juga para dosen di program studi teknologi manajemen produksi dan perkebunan begitu. Betul yang sekali. Telah menjalin kerjasama dengan sangat baik dengan PT Minamas Plantation ini Bapak ya. Baik, ada hal lain Bapak yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana tadi manfaat lain yang barangkali ada diperoleh oleh PT Minamas? Manfaat besar lainnya adalah bahwa mereka sudah paham mengenai industri perkebunan sawit ini, ya, sehingga ada sense of belonging, rasa memiliki mereka yang sudah kita pupuk dari awal. Dan mereka bisa lebih loyal begitu Bapak. Betul, mereka bisa loyal terhadap perusahaan ya Minamas Plantation terutama. Baik. Dengan berbagai manfaat yang diperoleh, tentu saja kami berharap tentu saja Bapak kerjasama ini akan terus berlanjut, dan ini tentu saja akan baik bagi kita bersama untuk memastikan betul yang diharapkan oleh pemerintah bahwa pendidikan tinggi vokasi memang harus sangat dekat dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja untuk memastikan lulusan yang terserap betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari industri. Betul sekali. Baik. Harapan Bapak seperti apa nih Pak kerjasama kita ke depan dari Sekolah Vokasi University dengan PT Minamas Plantations? Hal-hal apa yang barangkali ingin dikembangkan atau kemudian juga diimprovisasi atau diakselerasi di beberapa aspek atau di beberapa bidang tertentu? Jadi harapannya untuk kemitraan antara Minamas Plantation dengan Sekolah Vokasi IPB adalah kita bisa memperluas kerjasama ini. Ya. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa sekolah vokasi itu sudah berjalan dengan baik. Sudah 10 tahun lebih bahkan itu sudah berlangsung, dan insya Allah terus akan berjalan Pak. Ya, kita bicara mengenai tenaga pengajarnya juga Pak. Ya, mungkin kita bisa berharap dosen dari sekolah vokasi bisa mengunjungi tempat kami, kemudian bisa belajar mengikuti proses bisnis yang ada di teaching industry. Sehingga ada oleh-oleh yang bisa mereka peroleh untuk kemudian diajarkan di classroom. Ini oleh-oleh yang sangat tinggi nilainya, pastinya itu ya. Betul. Kemudian kita bisa juga kerjasama untuk pembinaan, mungkin dari IPB ada memberikan pembinaan kepada para petani pasma atau pihak ketiga. Ya, kita bisa kerjasama untuk memberikan, kembali lagi adalah teaching industry. Ya, mereka bisa belajar di tempat kita ya, langsung di perkebunannya Pak. Selain itu yang lain-lain mungkin dari mahasiswa, bukan hanya dari Sekolah Vokasi IPB,
Ya, dari mahasiswanya mungkin bisa kerjasama untuk sebagai tempat PKL, praktek kerja lapang, ataupun dalam program pemagangan, internship. Itu juga bisa dilakukan di tempat kami, ya. Dan jangan lupakan juga Minamas Plantation memiliki satu lembaga riset and development terapan. Ya. Jadi mungkin ada dosen-dosen IPB yang mau melakukan penelitian mendalam, ya, mengenai kelapa sawit, ya, mengenai pembibitannya, ya, mengenai plant material unit, ya, ataupun mengenai budidayanya. Itu bisa ke tempat kami. Dan cukup lengkap, ya. Bicara mengenai teknologi gambut, kami pun juga ada tempat gambut. Mungkin ada dosen IPB yang mau penelitian mengenai gambut, silakan ke tempat kami. Nah, harapan-harapan seperti itu yang mungkin bisa mendekatkan pemahaman antara dunia pendidikan dan dunia industri. Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak. Banyak sekali hal yang kemudian ditawarkan tadi oleh Bapak Salman kepada kita semua, tentu saja para mahasiswa dan juga para dosen yang ingin tadi melakukan penelitian, kemudian juga melaksanakan praktik kerja lapang, ataupun juga hal-hal lain, termasuk tadi pembinaan para kelompok petani, begitu Bapak ya. Ini sangat menarik sekali. Ini harus direspon dengan sangat baik, harus disambut juga dengan sangat baik. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik apabila bisa kita optimalkan untuk bisa dilaksanakan atau dikerjakan bersama-sama, begitu Bapak ya. Betul Pak. Baik Bapak. Mohon pandangan dari Bapak nih Pak. Bagaimana sejauh ini kerjasama yang telah dilakukan dengan SPIPB University, kesan yang Bapak peroleh agar ini juga menjadi bagian penting sebagai informasi bahwa Sekolah Vokasi IPB University telah melakukan kemitraan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja yang sangat baik tentu saja. Namun tentu saja kami butuh memperoleh pandangan langsung dari industri, khususnya dari PT Minamas Plantation. Seperti apa Pak? Sejauh ini komunikasi sudah cukup baik, ya. Di Sekolah Vokasi IPB kita memiliki PIC untuk kita saling berkomunikasi mengenai perkembangan dari peserta didik, dari para mahasiswa itu. Kemudian kita bisa mengevaluasi bagaimana perkuliahan mereka, bagaimana pencapaian mereka, ya. Kemudian satu hal yang penting lagi adalah selain dari aspek teknis, mungkin perlu dikembangkan lagi aspek mengenai karakter. Ya. Jadi satu sisi untuk hal teknis mereka sangat piawai Pak, sangat menguasai itu, ya kan. Tapi jangan lupakan karakter, ya. Jadi mungkin dari sekolah vokasi pun juga perlu juga nih mengundang pengajar-pengajar untuk soal karakter building, masalah kepribadian, motivasi, etos kerja juga, ya kan. Itu yang penting untuk menjembatani dari para anak muda ini untuk bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berperilaku dalam mereka memasuki dunia pekerjaan. Baik Bapak. Terakhir nih Pak, barangkali Bapak ingin memberikan pesan-pesan nih bagi para calon mahasiswa yang nanti tentu saja berharap bisa memperoleh beasiswa dari PT Minamas Plantation dan bisa mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Vokasi IPB University Pak. Kami persilakan Pak. Oke, yang pasti siapkan diri Anda dari masa sekolah menengah atas. Siapkan dari awal. Pastikan bahwa perolehan nilai-nilai yang dicapai waktu di SMA sudah sangat baik sekali. Itu satu. Ya. Yang kedua, siapkan mental. Kalau memang ingin bekerja di perkebunan sawit. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dan juga informasi-informasi yang sangat penting dan sangat menarik sekali terkait dengan bagaimana proses kemitraan Sekolah Vokasi IPB University dengan PT Minamas Plantation sebagai industri dunia usaha maupun dunia kerja, yang memang saat ini tentu saja kita tahu bersama bahwa pendidikan vokasional sangat erat kaitannya dengan kebutuhan industri, sehingga ini merupakan dua pihak yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain, akan selalu berkaitan sangat erat, sehingga tentu saja di masing-masing pihak perlu terus dijalin komunikasi yang intensif agar kemudian berbagai hal terkait dengan perkembangan terkini bisa betul-betul disesuaikan dan diikuti dengan sama baiknya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan untuk hadir pada kesempatan episode perdana nih Pak. Spesial sekali bersama PT Minamas Plantation pada siang hari ini.
Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, dan amin. kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan dan acara yang lain. Terima kasih sekali lagi Bapak atas perkenan meluangkan waktu pada siang hari ini. Sampai berjumpa kembali Bapak. Insya Allah. Dan terima kasih bagi Sobat Sesi yang saat ini sedang menyimak tayangan perdana dari seputar vokasi atau sesi podcast Sekolah Vokasi IPB University. Tentu saja kami berharap apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan menjadi informasi yang sangat menarik bagi Sobat Sesi sekalian. Dan sampai bertemu kembali di sesi podcast berikutnya yang akan menghadirkan tamu ataupun narasumber lainnya dari industri maupun juga dari kalangan akademisi yang nanti akan kami hadirkan untuk membahas seputar pendidikan vokasi agar kita semua bisa lebih memahami dan lebih dekat dengan pendidikan vokasi. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia, IPB Dikdaya, dan vokasi juara. Sampai jumpa kembali di sesi podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.